Siapa Luqman? Termasuk Nabi dan Rasul. Rasul yang 25 masuk Luqman dah, Pak? Enggak ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Luqman tidak masuk. Tapi namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicantumkan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Sehingga para ulama berbeda pendapat, penasaran mengkaji siapa sebenarnya Luqman ini. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan hari ini saya berdiri di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk berbagi sedikit ilmu di pagi ini. Tentu kita awali pagi ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah kita tadi malam mati, karena an-naum akhul maut. Tidur itu sebenarnya adalah saudaranya mati. Bedanya dengan mati, dengan tidur kita bisa ruhnya kembali jika kita bangun. Tapi kalau kita sudah mati, tidak akan bangun kita sebelum dibangkit nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini menambah amal ibadah pundi-pundi kita untuk menghadapi Allah di pengadilan akhir, yang tidak satupun bukti yang tidak bisa diwujudkan dan tidak ada sesuatu yang fakta yang tidak akan bisa diungkap, yaitu pengadilan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita coba baca surat Luqman, surat ke-31 dalam Al-Quran, ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan sungguh dan demi sungguh. Jadi kalimat takkidnya ada dua, lam qad dan demi sungguh. Kenapa kalimat takkidnya menjadi dua? Itu menandakan bahwa apa yang akan disampaikan Allah selanjutnya adalah hal yang sangat penting. Dan demi sungguh, ataina, kami telah mendatangkan Luqmanal hikmah, kepada Luqman hikmah. Siapa Luqman? Termasuk Nabi dan Rasul. Rasul yang 25 masuk Luqman dah, Pak? Enggak ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Luqman tidak masuk. Tapi namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicantumkan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran. Dia tidak Rasul, dia tidak Nabi, dia tidak apa? Tidak termasuk yang 25 itu. Tetapi namanya dicantumkan Allah dalam Al-Quran.
Sehingga para ulama berbeda pendapat, penasaran mengkaji siapa sebenarnya Luqman ini. Ada yang mengatakan, kalau dari beberapa sumber kita lihat, dia hanya tukang kayu biasa dari Ethiopia. Ada yang mengatakan dia salah satu hakim pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Tapi kayaknya pendapat yang kedua yang mungkin lebih sahih. Karena sejalan dengan ayat yang mengatakan Luqman itu diberikan hikmah. Ya, hikmah itu kalau diterjemahkan kan artinya kebijaksanaan. Dan biasanya itu dimiliki oleh seorang hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan demi sungguh kami mendatangkan kepada Luqman itu hikmah. Apa hikmah? Nah, jadi ada dilanjutkan oleh Allah ayatnya itu. Jadi kepada Luqman itu telah Allah berikan hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Salah satunya adalah anishkur lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Syukurlah kamu kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu dalam hikmahnya Pak dan Ibu. Disuruh kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur berarti syukur kita itu untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, kalau sederhananya kan terima kasih ya syukur itu. Kalau bersyukur sebenarnya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah. Mau bersyukur mau tidak manusia ini Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Karena ada, makanya ayat berikutnya wa man kafara, siapa yang kufur fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha terpuji, Maha Kaya lagi Maha terpuji. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, yang lemah di kita itu kan kadang-kadang syukurnya. Awak acok mengeluh. Padahal yang ada di awak tu adalah cita-cita orang sekeliling awak kadang-kadang. Orang lihat kita itu kapan lah seperti bapak punya istri cantik, ada anak laki, ada anak perempuan, saya tidak punya anak. Orang sebenarnya mencita-citakan kita loh sebenarnya. Tapi kadang-kadang kitanya sendiri tidak pernah melihat apa yang telah kita terima itu. Yang kita lihat justru kurang kita. Nah, ini yang membuat manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak usah cerita lah Pak. Idui saja kita hari ini bisa kita sholat pagi ini, itu nikmat luar biasa itu. Toh ternyata hari ini banyak orang yang mati, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang lumpuh tidak bisa berjalan, ada yang stroke tidak bisa mengari. Kapan kita bisa bersyukur itu kalau kita melihat bahwa kesusahan yang kita terima itu lebih banyak yang jauh lebih susah dari kita itu. Nah, kenapa orang yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri? Karena orang yang bersyukur itu dia akan tenang. Dia nyaman. Dia tidak susah memikirkan. Tapi kalau orang yang tidak syukur, hanya panik sih tak. Tak pernah nyaman dia. Padahal di sekelilingnya dia menerima nikmat yang banyak. Contoh lah Pak, apa misalnya kita sudah pekerja kerjaan tetap, kayak saya misalnya pegawai negeri. Ribuan orang merindukan itu. Misalnya, kapan kita bersyukur? Ya syukuri alhamdulillah. Misalnya. Calik kini berapa banyak orang mencari kerja. Padahal tibur di tempat kerja tu bingung aja tu. Anak bingungan, dak lu dapat pangkit. Staf panjang aja.
Nah itu misalnya, kapan kita bersyukur? Yang kita dapat itu udah jauh dirindukan orang. Makanya ada cerita Ustadz dulu Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan cerita ini benar ya. Dulu antara Bayang sampai ke Bayang Utara itu kan lapang sawah Pak kiri kanan. Kalau gini banyak rumah ya Pak. Jadi orang di sawah kok nyetagak di pondok, duduk di pondok je orang rumahnya. Sudah ke sawah istirahat, makan di sawah itu kan lain lamanya Pak. Enggak, balangir-angin. Sedangkan di jalan lurus itu lewat seorang yang punya mobil mewah. Nyecalik sekilih sinatunde bara lamanya orang tu di tengah sawah. Angin sepoi-sepoi, makan lama suami istri, berdua-dua makan. Awak ndak pernah dapat makan berdua-dua di orang rumah. Orang rumah makan di sekolah, awak makan di kantor. Kadang-kadang ya ndak cari makan surang-surang. Sedangkan orang di pondok tu nyecali lu apa nan dia toto ko onde bara lama apa dia toto ko. Sipatu barasi kaki ndak berlumu ndak berlulu. Ndak joto mewah bilo lu awak kadapek model itu. Kira-kira gambaran singkat dari kisah ini apa Bapak Ibu? Bahwa sering kita melihat hidup orang lain itu lebih dari kita, padahal sebenarnya yang kita sendiri justru dirindukan oleh orang itu. Itulah dunia. Itulah dunia. Lahun wa la'ibun, permainan senda gurau. Maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih, menerima apa adanya. Nah hari ini saya tanya, mestikah bersyukur itu mesti kita sudah kaya? Atau bagaimana bersyukur kalau kita miskin? Jawabannya adalah dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh nunggu kaya dulu baru bersyukur kepada Allah. Oh menunggu sehat tarui saja baru bersyukur kepada Allah. Tidak. Dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur inilah kata kunci ketenangan hidup. Jadi ibu bapak sekalian, yang perlu kita cari hari ini di hidup kita itu apa yang telah Allah berikan kepada kita positifnya. Pikir sajalah. Jangan dihitung kekurangan. Kalau dihitung kekurangan kita sendiri akan panik. Akhirnya sibuk-sibuk di itu saja. Sehingga apanya? Alhaakumut takatsur. Ya, melalaikan akan kamu oleh berbanyak-banyak. Banyak pangkat, banyak jabatan, banyak uang, banyak istri. Ya. Takatsur itu kan saling banyak, Pak. Badugo-dugo banyak gaji orang ya. Alhaakum itu akan melalaikan kamu. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Berhentinya besok babuni serine dari musaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hikmah pertama yang disampaikan Luqman itu bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, kalau dicari kronologis atau urutannya, syukur ini yang pertama yang disampaikan Luqman ini. Anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat berikutnya apa? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Syukur dulu baru jangan syirik, malah yang kedua. Kenapa? Betapa pentingnya fungsi syukur itu Bapak dan Ibu. Mari hari ini pagi ini kita sehat, segar bugar, bisa mengerjakan aktivitas. Berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpositif thinking kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu akan memotivasi kita untuk tetap bekerja, beraktivitas dengan baik. Badan sehat. Ya nak? Awak cegak panganan lapang, indak utak sampi, sehingga kita mudah senyum kepada saudara kita.
sehingga kita bisa menikmati hidup yang singkat ini dengan enjoy. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.